every day goes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas seni. Menurut Supriyadi, tahun 2001, mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Menurut Munandar, tahun 1999 mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seorang selama hidupnya, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Pengertian kreativitas menunjukkan ada 3 tekanan. Kemampuan, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasikan, kemampuan untuk memecahkan atau menjawab masalah, dan kemampuan untuk operasional anak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai ciri-ciri yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis dan kognitif. Jadi, keterampilan berpikir lancar yaitu mencetuskan banyak gagasan atau jawaban, penyelesaian masalah atau kenyataan, memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan banyak hal. Hal-hal tersebut seperti suatu memikirkan lebih dari suatu jawaban. Jadi, keterampilan berpikir fleksibel yaitu menghasilkan gagasan atau jawaban atau pernyataan yang bervariasi, dapat melihat musuh atau masalah dari suatu sudut pandang yang berbeda, serta mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Jadi, gagasan itu merupakan suatu penyelesaian masalah atau pernyataan yang memberikan banyak cara atau suatu sarana untuk melakukan banyak hal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri yang menyangkut perasaan seseorang atau afektif. Yang pertama, rasa ingin tahu. Meliputi suatu dorongan untuk mengetahui lebih banyak, mengajukan banyak pertanyaan, selalu memperhatikan orang lain, objek, dan situasi. Yang kedua, bersifat imajinatif. Meliputi kemampuan untuk memperagakan atau membayangkan hal-hal yang tidak atau belum pernah terjadi. Yang ketiga, merasa tertantang oleh kemajemukan. Meliputi dorongan untuk mengatasi masalah-masalah yang sulit, merasa tertantang oleh situasi-situasi yang rumit, serta lebih tertarik pada tugas-tugas yang sulit. Yang keempat, sikap berani mengambil risiko. Meliputi keberanian memberikan jawaban meskipun belum tentu benar, tapi takut gagal atau mendapat kritik, serta tidak menjadi ragu-ragu karena ketidakjelasan yang tidak konvensional atau yang kurang terstruktur. Yang kelima, sikap menghargai. Meliputi tindakan dapat menghargai bimbingan dan pengaruh dalam hidup, serta menghargai kemampuan dan bakat-bakat sendiri yang sedang berkembang. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan seni dalam meningkatkan kreativitas siswa di sekolah dasar. Anak pada tingkat sekolah dasar merupakan masa di mana mereka masih dapat berekspresi kreatif tinggi. Kadar kreativitas anak masih sangat tinggi. Anak pada bangku sekolah dasar dapat melakukan kegiatan berolah seni secara wajar dan spontan. Karena daya nalar anak belum sampai membatasi keleluasan untuk berkarya secara lugu dan murni. Masa anak-anak merupakan awal perkembangan kreativitas. Kreativitas tampak di awal kehidupan anak dan tampil dalam bentuk permainan seperti kita ketahui bahwa anak usia sekolah dasar adalah usia bermain.
Kehidupan anak banyak dicurahkan untuk bermain. Bermain adalah mencoret, mencoreng, berteriak, meloncat, bergerak, dan lainnya. Kegiatan bermain yang disenangi anak ini dapat diwujudkan dalam pendidikan seni, baik itu seni rupa, tari, maupun musik. Berekspresi seni secara kreatif pada anak dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan kreativitas anak pada usia dini. Pendidikan merupakan usaha dalam membantu anak mencapai kesuksesannya. Demikian pula dengan pendidikan seni sebagai sarana atau media pendidikan adalah seni yang sesuai bagi anak-anak sekolah dasar. Untuk pendidikan seni di sekolah dasar, guru tidak mengajarkan bagaimana untuk menggambar dan bagaimana untuk menari dan bagaimana untuk menyanyi saja, tetapi juga untuk harus mengarah kepada pembina dan pembangunan kreativitas untuk mengangkat bakat dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Dalam pendidikan seni, anak dibebaskan untuk mengekspresikan apa yang ada dalam jiwanya, baik itu melalui gambar, kegiatan menyanyi, ataupun gerak-gerak tari bebas. Kreativitas anak untuk menciptakan sesuatu juga semakin berkembang pada usia SD. Anak mengalami masa keingintahuan dan perkembangan kognitif, efektif maupun psikomotorik yang cepat. Baik, selanjutnya tentang kondisi seni dan kebudayaan pada era globalisasi. Arus globalisasi membuat perubahan budaya terjadi di dalam masyarakat tradisional, yaitu perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang terbuka. Pada era globalisasi saat ini, eksistensi atau keberadaan kesenian rakyat berada pada titik yang terendah dan mengalami berbagai tantangan dan tekanan-tekanan baik dari pengaruh luar maupun dari dalam. Tekanan dari pengaruh luar terhadap kesenian rakyat ini dapat dilihat dari pengaruh berbagai karya-karya kesenian modern lagi yang terkenal dengan kebudayaan pop. Kesenian-kesenian populer tersebut lebih baik secara alamiah maupun teknologi, sehingga hal ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Kita bisa menyimak tayangan film di televisi bermuara dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lain melalui stasiun televisi tanah air. Kesenian-kesenian populer lainnya yang terjadi melalui kaset, VCD, dan DVD. Kesenian rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk menghadapi berbagai seni dari luar sangat terbuka karena kekayaan kesenian yang dimiliki bangsa Indonesia sangat memadai untuk